Selamat pagi adik-adik, Tima Sambudis Dekoko, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat selalu kan? Sehat semuanya kan? Sekarang udah November nih, udah bulan November. Oh my god, udah cepet banget ya waktu berlalu ya. Udah mau Desember lagi, udah mau tahun baru lagi 2022. Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Hari ini kita seperti biasa baca parita dulu. Nah, yang baca parita ini akan dipimpin oleh Koko Wisa. Oke, sekarang Koko bisa sudah siap-siap nih ya. Kalian adik-adik siap-siap ya, oke ya. Sekarang kita waktunya baca parita. Oke. Untuk Koko bisa dipersilakan. Mari adik-adik, kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bagawa. Penghormatan dimulai. Penghormatan selesai. Mari adik-adik, kita buka puja bakti ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sambagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa sattha Yasaca mayang Bhagavato dhammang rocema Imehi sakkare hitang Bhagawantang Sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang buddhassa Bhagavato pubbabhaganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana parthang Bharnamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasikha pada parthang Bharnamase Parnatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami Kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majjapamadarthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan, atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhammasarati Satta dewa manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya,
guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandirthiko akaliko ehipassiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supartipanno bhagavato sawaka sangho ujupartipanno bhagavato sawaka sangho nyayapartipanno bhagavato sawaka sangho Samicci partipanno bhagavato sawaka sangho yadidang cattari purisa yugani artha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahunneyo pahunneyo dakhirneyo anjalikararniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik, Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, Sangha siswa Sambagawa telah bertindak benar, Sangha siswa Sambagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sambagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saccakiriya gathayo varnamase natime saranang anyang buddho me saranang warang etena saccawajjena Sathite hotu sabbada nathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena saccawajjena sathite hotu sabbada natime saranang anyang sangho me saranang warang etena saccawajjena sathite hotu sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sambudala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggahala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini,
Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik. Meditasi, kita mulai. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, Koko Wisa udah baca parita, adik-adik juga udah baca parita. Sekarang tinggal kita nyanyi dan dengerin materi dari Cici Kokonya nih. Nah, yang nyanyi akan dibawakan oleh Cici Antika. Cici Antika bawa lagu apa nih ya? Penasaran kan? Oke, tak lama-lama lagi kita langsung panggil lagi Cici Antika ke sini. Oke, ke layar HP kalian. Oke, Cici Antika, ayo dong masuk nyanyi. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici Antika yang memimpin nyanyi nih. Judul lagunya itu adalah Kasih Buddha. Langsung aja yuk. Buddha sayang kita yang patuh orang tua.
Sekian dari Cici, Satihotu, Namo Buddhaya. Gimana nih adik-adik? Suara Cici Atika bagus banget ya? Sama emang dengan kalian adik-adik nih, suaranya juga bagus banget. Pokoknya dengerin dari indra keenam ya, telepati. Terus suaranya pada bagus-bagus nyanyinya. Oke, langsung aja kita ke materi ya. Nah, yang hari ini isi materi itu Cici Selfie. Oke, Cici Selfie. Cici Selfie bawa materi apa nih ya? Pasti pada penasaran kan? Oke, langsung aja kita langsung panggil Cici Selfie. Cici Selfie, main yuk. Canda Cici Selfie. Ayo datang yuk, isi materi yuk. Gitu. Oke, kepada Cici Selfie dipersilakan. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici Satihotu Namo Buddhaya. Nah, seperti biasa ya, setiap hari Minggu pagi biasanya kita melakukan kebaktian online SMI Ananda Wihara Sasana Subasita. Nah, kebetulan pada minggu ini Cici yang diberikan kesempatan untuk sharing sama adik-adik. Nah, hari ini Cici mau bahas tentang 5 mimpi agung Petapa Gotama. Nah, tapi sebelumnya Cici pengen perkenalin diri Cici dulu nih sedikit. Mungkin adik-adik ada yang lupa ya sama Cici karena kita udah lama gak ketemu. Nah, nama Cici Selfie, biasa Cici ada di kelas TK. Mungkin adik-adik yang TK atau yang belum sekolah pernah ketemu Cici atau bahkan kenal ya sama Cici. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan pada hari ini. Cici akan membahas tentang 5 mimpi agung Petapa Gotama. Adik-adik di rumah, Cici harap dapat mendengarkan dengan baik, juga dengan sikap yang baik ya adik-adik ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi pada hari ini Cici mau membahas tentang 5 mimpi agung Petapa Gotama. Nah, di sini Cici menggunakan PowerPoint sebagai pembahasan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa dapat lebih mengerti dengan cara seperti ini ya adik-adik. Nah, langsung aja. Nah, jadi sebelum, kalian tahu gak sih adik-adik, jadi sebelum Petapa Gotama ini memiliki mimpi 5 agung tersebut, Petapa Gotama ini sebelumnya melakukan cara yang ekstrim untuk melakukan pelatihannya untuk mencapai ketenangan batin. Nah, jadi Cici mau bahas sedikit tentang perjalanan Petapa Gotama dalam mencapai ketenangan batin ini dengan menggunakan cara ekstrim. Nah, Cici akan bahas aja sedikit. Jadi, sebelumnya Petapa Gotama itu tiba di hutan Urwela. Nah, pada saat Petapa Gotama tiba di hutan Urwela tersebut, Petapa Gotama bertemu dengan 5 orang petapa. Nah, adik-adik tahu gak sih siapa aja 5 orang petapa tersebut? Nah, Cici kasih tahu ya. Jadi, dia itu bertemu dengan 5 petapa yang bernama Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Wapa. Nah, jadi kelima petapa tersebut melakukan pelatihan untuk mencapai ketenangan batin itu dengan cara ekstrim. Nah, jadi akhirnya Petapa Gotama dengan kelima petapa tersebut bersama-sama melakukan pelatihannya dengan menggunakan cara ekstrim. Nah, adik-adik tahu gak sih apa sih ekstrim, apa sih cara yang dilakukan oleh Petapa Gotama? Nah, jadi Cici mau kasih salah satu contoh cara ekstrim yang dilakukan oleh Petapa Gotama. Jadi pada saat Petapa Gotama melakukan pelatihannya di hutan Urwela tersebut, Petapa Gotama itu menjalani puasa dengan mengurangi makanannya dari hari ke hari. Jadi contoh, hari ini Petapa Gotama mau makan 1 mangkuk nasi, nah besoknya dia mengurangi menjadi 1 sendok nasi, dan sampai akhirnya Petapa Gotama hanya memakan 1 butir nasi, nih adik-adik. Jadi cara tersebut sangat ekstrim ya adik-adik untuk dilakukan. Nah, jadi setelah sekian lamanya Petapa Gotama ini melakukan meditasi dengan cara ekstrim, akhirnya Petapa Gotama pun berpikir jika cara yang ia lakukan ini tidaklah benar. Jadi ia merasa bahwa dengan melatih diri agar batin tidak lagi melekat dan selalu waspada itu bukan dengan cara yang seperti ini ya adik. Jadi Petapa Gotama mulai sadar, lalu ia mengubah cara latihannya dengan menghindari penyiksaan diri secara ekstrim atau yang disebut dengan duka carya dan pemanjaan diri ekstrim. Nah, jadi Petapa Gotama itu mengikuti jalan tengah yang memungkinkannya memperoleh kemajuan pesat dalam meditasi. Jadi dia tidak, jalan tengahnya itu jadi dia tidak melekat tetapi juga tidak menyiksa dirinya. Nah, pada hari ke-14 bulan Wesaka,
Tahun 588 sebelum Masehi, menjelang subuh, Tapa Gautama bermimpi 5 mimpi agung, yaitu mimpi yang hanya bisa dialami oleh bodhisatta. Jadi mimpi ini tuh sebagai pertanda bahwa Tapa Gautama itu akan hampir mencapai tujuannya, yaitu pencerahan sempurna. Nah, langsung aja kita masuk ke 5 mimpi agung ini. Nah, adik-adik, jadi langsung aja kita mulai. Nah, adik-adik, jadi langsung aja kita mulai 5 mimpi agung Petapa Gautama. Nah, dimulai dari mimpi pertama. Di mimpi pertama ini, Petapa Gautama bermimpi bahwa bumi yang besar ini adalah tempat tidurnya. Bumi yang besar ini adalah tempat tidurnya. Gunung Himalaya, ya raja gunung tersebut adalah bantalnya. Tangan kirinya beristirahat di Laut Timur dan tangan kanannya di Laut Barat. Nah, kedua kakinya di Laut Selatan. Jadi, inilah mimpi Petapa Gautama yang pertama. Nah, adik-adik tahu gak sih apa arti dari mimpi tersebut? Nah, jadi mimpi tersebut itu memiliki arti bahwa Petapa Gautama akan terbangun pada pencerahan sempurna yang tiada bandingnya. Jadi, Petapa Gautama akan mencapai parinibbana. Jadi, seperti kita tahu bahwa Sang Buddha adalah makhluk yang paling sempurna dan tak tertandingi. Beliau memiliki kekuatan abina yang sangat kuat dan luar biasa. Memiliki kesadaran penuh dan mampu menembus alam manapun untuk mengajarkan dhamma. Jadi intinya nih adik-adik, pada mimpi pertama ini Sang Buddha itu, arti mimpinya itu adalah beliau sebentar lagi akan mencapai pencerahan sempurna atau parinibbana. Nah, adik-adik, ini dia mimpi pertama Petapa Gautama. Nah, kita lanjut ke mimpi yang kedua. Jadi, mimpi yang kedua ini, Petapa Gautama bermimpi bahwa dari pusarnya muncul sejenis rumput yang disebut tiria. Jadi, rumput itu terus tumbuh sampai akhirnya menyentuh awan. Ya, adik-adik gambarnya. Nah, jadi mimpi ini memiliki arti bahwa Petapa Gautama akan sepenuhnya memahami dalam mulia berunsur 8 dan akan menyampaikannya dengan baik di antara para dewa dan manusia. Sang Buddha adalah makhluk yang sangat pandai dan bijaksana. Beliau mampu menemukan dan mengajarkan ajaran Dhamma yang sangat mulia dan sulit kepada semua makhluk. Nah, beliau juga mampu menyesuaikan pendengarnya agar dhamma yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh pendengarnya. Jadi dalam sutta bahkan ada cerita tentang Sang Buddha yang naik ke alam surga untuk mengajarkan dhamma kepada ibunya di surga Tusita. Nah, adik-adik, jadi intinya dari mimpi ini adalah Sang Buddha akan mengajarkan dhamma bahkan sampai ke alam surga. Gitu ya adik-adik, inti dari mimpi tersebut. Nah, ini mimpi yang ketiga. Mimpi yang ketiga adalah beliau bermimpi tentang cacing-cacing putih berkepala hitam yang merayap di kaki-kakinya sampai ke lutut dan menutupi kaki-kakinya. Nah, jadi arti mimpi ini adalah tanda bahwa banyak perumah tangga berjubah putih yang akan pergi berlindung pada Sang Tathagata sampai akhir ayat mereka. Nah, ini melambangkan bahwa akan ada banyak umat awam yang akan berlindung kepada beliau. Dalam artian umat-umat tersebut akan mempunyai pelajaran dan mempraktikkan ajarannya. Nah, adik-adik. Jadi inti mimpi yang ketiga ini adalah artinya adalah akan banyak umat awam yang akan berlindung
dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Itu ya adik-adik intinya. Nah, ini mimpi yang keempat. Jadi, mimpi yang keempat adalah beliau bermimpi tentang 4 burung dengan warna yang berbeda-beda datang dari 4 penjuru, jatuh di kakinya. Semua berubah menjadi putih. Nah, jadi arti mimpi ini adalah tanda bahwa anggota 4 kasta para bangsawan, Brahmana, orang biasa, dan orang bawah akan pergi menuju kehidupan tak berumah tangga di dalam ajaran dan peraturan-peraturan latihan yang diajarkan oleh Sang Tathagata dan akan merealisasikan pembebasan yang tidak ada bandingnya. Nah, jadi pada intinya ini mimpi yang keempat ini adalah nanti tandanya adalah nanti akan tidak ada lagi perbedaan kasta. Jadi pada zaman dahulu itu, pada zaman Sang Buddha itu masih ada perbedaan kasta nih adik-adik antara kasta bangsawan, Brahmana, orang biasa dan lain-lain. Jadi ketika Tata Gotama telah mencapai pencerahan sempurna, tidak ada lagi perbedaan kasta gitu. Jadi beliau ini tidak membeda-bedakan antara kasta kesatria dengan kasta sudra dan sebagainya. Itu intinya ya adik-adik. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir itu beliau bermimpi tentang mendaki. Yang kelima ini beliau bermimpi tentang mendaki gunung kotoran yang besar tanpa dikotori olehnya. Nah, jadi mimpi yang kelima ini bertanda bahwa Sang Tathagata akan menerima banyak pemberian, jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Dan beliau akan menggunakannya tanpa terikat kepadanya. Nah, jadi arti mimpi yang kelima itu adalah nanti akan banyak orang-orang yang memberikan pemberian kepada Sang Buddha, tetapi Sang Buddha itu tidak melekat atas pemberian tersebut. Dia hanya menerima dana tersebut sesuai kebutuhannya. Nah, adik-adik, jadi itu tadi 5 mimpi agung Petapa Gotama. Nah, itu sekian dari Cici. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Jika adik-adik ada yang mau bertanya, bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, sekian aja dari Cici. Selamat pagi, Satyatu Namo Buddhaya. Gimana nih adik-adik materinya? Seru banget kan? Nanti kalian udah pada tau lah, kalian kan pada pinter-pinter nih. Oke, agamanya pada pinter-pinter kan? Nah, jadi kalian udah pasti udah tahu, mantep lah. Oke, jadi sekian dari kita semua Koko Cici untuk hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan biar jangan sakit-sakit, oke? Oke, bye-bye, see you guys. Oke, terima kasih Buddhis dari Koko. Soti Hotu Namo Buddhaya. Lanjut ke Koko Wisa, baca parita penutupan, oke? Mari adik-adik kita tutup puja bakti ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sambagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabhe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.